Kenapa doa kita belum dikabulkan? Pertanyaan ini dalam banget dan sering banget dirasain banyak orang. Tenang, kamu nggak sendirian. Di alam Islam. Doa yang belum dikabulkan bukan berarti ditolak. Ada beberapa alasan kenapa doa kita terasa belum dijawab. 1. Allah punya waktu terbaik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kalimat Allah punya waktu terbaik bukan versi kita. Itu maknanya dalam banget. Intinya tentang kepercayaan, kesabaran, dan keterbatasan manusia. Penjelasannya begini. 1. Manusia punya rencana, Allah punya ketetapan. Kita sering merasa, kenapa belum sekarang? Aku sudah siap, orang lain sudah dapat, aku belum. Padahal yang kita lihat hanya hari ini. Sedangkan Allah melihat awal sampai akhir hidup kita. Waktu yang menurut kita terlambat, bisa jadi paling aman dan paling tepat menurut Allah. Kedua, versi kita, keinginan, versi Allah, kebutuhan, versi kita sering berdasarkan emosi, gengsi, rasa iri, kelelahan, keinginan cepat selesai. Sedangkan versi Allah berdasarkan kesiapan iman, kekuatan mental, keselamatan hidup. Pelajaran yang perlu kita pahami dulu, kadang Allah menunda bukan karena menolak, tapi karena kamu belum siap memikul nikmat itu. 3. Penundaan bukan berarti penolakan. Banyak doa yang dikabulkan pelan-pelan, diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan sebagai pahala. Allah tidak pernah lalai. Yang sering terjadi, kita lelah menunggu, lalu mengira Allah diam. Padahal Allah sedang menyusun jalan, menjauhkan dari keburukan, membentuk kita lewat sabar, 4 saat waktunya tiba. Semuanya terasa, oh pantes, sering baru sadar setelah melewati kegagalan, kehilangan, kekecewaan, baru paham, kalau dulu dikasih, mungkin aku hancur. Kalau dulu terjadi, aku belum kuat. Baru paham, kalau dulu dikasih, mungkin aku hancur. Kalau dulu terjadi, aku belum kuat. Itulah kenapa waktu Allah selalu terasa tepat, meski awalnya sakit. 5. Tugas kita, usaha tambah doa, tambah tawakal. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi tetap berdoa, tetap berikhtiar, tetap jaga iman, tetap percaya. Karena yakin apa yang ditakdirkan untukmu tak akan tertukar. Dan apa yang belum datang, sedang disiapkan. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan versi untuk jodoh, rezeki, atau ujian hidup. 2. Diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik itu, maksudnya keadaan saat sesuatu yang kita kehilangan, lepaskan, atau gagal, kita dapatkan justru digantikan Allah dengan hal lain yang nilainya lebih baik meski awalnya terasa berat. Penjelasannya singkat tapi dalam. Kadang kita kehilangan orang, pekerjaan, rencana, atau keinginan, lalu merasa sedih dan kecewa. Tapi Allah Maha mengetahui yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita. Dan yang terasa menyakitkan bisa jadi pintu kebaikan. Penggantian ini tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Kehilangan pasangan, diganti ketenangan dan kedewasaan, gagal di satu jalan, dibukakan jalan lain yang lebih berkah, ditinggalkan manusia, didekatkan kepada Allah. Intinya, bukan berarti langsung bahagia, tapi akhirnya lebih menenangkan, lebih kuat, dan lebih bermakna. Biasanya diganti dengan yang lebih baik, datang setelah sabar, ikhlas, dan tetap berbuat baik meski hati masih luka. Ketiga, penundaan bukan berarti penolakan. Penundaan bukan berarti penolakan, artinya sesuatu yang kamu harapkan belum terjadi sekarang, tapi bukan berarti tidak akan terjadi sama sekali. Penjelasannya gini, kadang penundaan terjadi karena waktunya belum tepat. Kalau dipaksakan sekarang, hasilnya justru bisa kurang baik. Masih ada proses yang harus dilewati, entah itu belajar, memperbaiki diri, atau menunggu kondisi yang lebih siap, diarahkan ke hasil yang lebih baik. Yang kamu minta
mungkin diganti dengan versi yang lebih pas dalam konteks kehidupan atau spiritual. Yang tertunda seringkali bukan ditolak, tapi ditata ulang waktunya. Apa yang kamu inginkan bisa datang nanti dengan cara yang lebih aman, matang, dan tepat. Penundaan juga bisa jadi perlindungan dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Intinya, kalau ditolak, pintunya tertutup. Kalau ditunda, pintunya masih terbuka. Kamu hanya diminta bersabar. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan dari sudut pandang agama, hubungan, atau kehidupan sehari-hari juga. Keempat, saat waktunya tiba, semuanya terasa, oh pantes. Kalimat saat waktunya tiba, semuanya terasa, oh pantes, biasanya dipakai untuk menggambarkan momen kesadaran. Maksudnya gini, ketika kita sudah melewati proses entah itu, sabar, gagal, sakit, nunggu lama, atau berjuang lalu, akhirnya sampai di satu titik hasil atau jawaban. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Yang dulu bikin bingung, capek, atau nyesek, sekarang jadi jelas. Oh, pantes. Oh, ternyata ini alasannya. Oh, wajar dulu harus lewat itu semua. Oh, ternyata aku harus jadi versi ini dulu. Biasanya kalimat ini muncul saat rencana yang dulu gagal ternyata menuntun ke hal yang lebih tepat. Kehilangan yang dulu sakit ternyata menyelamatkan. Penantian panjang akhirnya berbuah. Doa yang terasa lama dijawab dengan cara yang lebih baik. Intinya, waktu memberi perspektif. Di awal terasa berat, di akhir terasa masuk akal. Dan disitulah kita sadar. Oh, pantes. Kelima, tugas kita. Usaha tambah doa. Tambah tawakal. Tugas kita, usaha tambah doa, tambah tawakal itu satu paket. Saling melengkapi. Penjelasannya gini. 1. Usaha. Usaha adalah ikhtiar nyata yang kita lakukan. Belajar, bekerja, merencanakan, berobat, mencari solusi, semua itu bagian dari usaha. Islam mengajarkan kita tidak pasrah tanpa tindakan. Nabi pun bekerja, berdagang, dan berstrategi. Doa tanpa usaha, angan-angan. 2. Doa. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Dengan doa, kita meminta petunjuk, kelancaran, dan hasil terbaik. Doa juga menenangkan hati, menguatkan niat, menghubungkan usaha kita dengan pertolongan Allah. Usaha tanpa doa, sombong. 3. Tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah usaha maksimal. Bukan berarti menyerah di awal, tapi ikhlas menerima apapun hasilnya. Yakin Allah tahu yang terbaik. Tawakal tanpa usaha, keliru. Usaha tambah doa, tanpa tawakal, hati mudah gelisah. Kesimpulan, usaha, kewajiban manusia, doa, senjata orang beriman, tawakal, ketenangan jiwa. Kalau 3 ini berjalan bareng, hati jadi kuat, tidak malas, tidak sombong, dan tidak putus asa. Kalau mau versi singkat buat caption atau materi dakwah, bilang Yahoo, bikinin. Jadi kalau hari ini doa kita belum terjawab, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaiknya. Bukan versi kita, tapi versi yang paling tepat untuk hidup kita. Kalau video ini menguatkan kamu, semoga bisa jadi pengingat bahwa Allah selalu tahu kapan waktu terbaik untuk setiap hambanya.